dhahirah. Jadi sudah kita bahas di beberapa minggu yang telah lewat berkaitan dengan itu bab yang ketiga pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang dhahir. Segala maksiat dhahir. Jadi maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh. Nah, ini yang berkaitan dengan dhahir ataupun yang bisa disaksikan oleh mata. Masuk kepada bagian lidah. Adapun lidah itu maka yaitu dijadikan bagimu karena membanyakkan dengan dia akan zikrillah. Jadi sebenarnya lidah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya fungsi yang utama yaitu untuk mengingat kepada Allah, membanyakkan dengan dia akan zikrillah dan membaca Quran. Nah, jadi kalau zikrillah tadi ya bisa dengan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar ataupun yang lainnya. Yang intinya kita gunakan untuk memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya membaca Quran. Jadi lidah itu untuk baca Quran. Dan engkau tunjuki dengan dia akan segala hamba Allah taala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah taala. Jadi maksudnya kita gunakan lidah kita itu untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran, menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan mauidhah. Yang apa yang kita sampaikan itu bisa mengajak orang lain untuk ingat ataupun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri akhirat. Jadi dengan apa yang kita sampaikan tadi, selain untuk mengingat Allah juga untuk mengingat akhirat. Dan menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan. Kita suruh ibadah sholat, kita suruh zakat. Nah, ini kita contohkan ataupun kita sampaikan dengan lisan kita. Itu yang jelas ya, dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang lebih umum. Dan menegahkan akan berbuat kejahatan. Jadi dengan lisan ini kita gunakan untuk menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita ataupun umat Islam yang ada di sekeliling kita untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menegah akan berbuat kejahatan secara umum. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu daripada segala hajatmu dunia dan akhirat, maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada jadi maksudnya dengan lisan tadi kita sampaikan untuk menyampaikan hal-hal yang baik-baik ataupun untuk melarang orang-orang sekeliling kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan lisan juga ini mungkin yang bisa menyampaikan ke dalam hati kita, yaitu daripada segala hajat dunia. Nah, kepentingan dunia ini yang lebih mudah untuk kita pahami itu dengan kita sampaikan melalui lisan. Dan dengan lisan itu juga ada beberapa hal yang harus kita hindari atau kita pelihara lidah kita daripada. Yang pertama, berdusta sama ada sungguh-sungguh atau bersenda. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda, karena bahwa yang demikian itu kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali bahwa dusta itu segala dosa yang besar. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyaka wal kidba fa innahu ma'al fujuri wa humma finnar. Artinya, takuti olehmu akan dusta itu, maka bahwasanya
orang yang berdusta itu berserta dengan orang berbuat maksiat. Nah, jadi yang jelas dusta. Nah, jadi kalau bahasa kita ini yang mudah kita pahami berarti berkata bohong. Jadi berkata bohong ini bahkan di sini kita dilarang walaupun itu hanya bersenda, bergurau, main-main ataupun pura-pura. Jadi ini juga dilarang. Kenapa? Karena yang bersenda ini ya gak ubahnya kalau orang sudah biasa mengucapkan hal-hal yang buruk, tentunya nanti akan terbiasa. Jadi hal-hal yang di luar biasa karena kita sering kita bawa bercanda, akhirnya terbawa kepada kebiasaan. Kalau hal-hal yang baik mungkin ya itu baik, tapi kalau hal yang tidak baik ini pengaruhnya juga kepada hal-hal yang dosa ataupun hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya jangan kita lakukan dusta walaupun hanya bersenda atau main-main. Karena ini juga akan merugikan kita. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, takuti olehmu akan berdusta itu, maka bahwasannya orang yang berdusta itu beserta dengan orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau orang dusta itu ya sama, orang itu berarti berbuat maksiat. Dan kata Imam Al-Ghazali bahwa dusta itu segala dosa yang besar. Dari menurut Imam Al-Ghazali, ulama yang terkenal dengan ilmu tasawufnya, dusta ini termasuk dosa yang besar. Dusta termasuk dosa yang besar. Jadi jangan didekati. Jadi mungkin dengan kita biasakan bersendagura dengan omongan-omongan yang dusta, ini juga akan menjerumuskan kita kepada dosa besar, yaitu dusta tadi. Dan keduanya itu di dalam api neraka. Dan yang ngerinya lagi, orang yang berdusta ini berarti dia itu sudah berbuat maksiat. Orang yang sudah berdusta, dia sudah berbuat maksiat. Orang yang sudah berbuat maksiat, dia akan masuk ke dalam neraka. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal kadhiba min abwabi, Innal kadhiba min abwa bin nifaq. Artinya bahwasanya dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Jadi dusta ini termasuk hal-hal yang sudah biasa ataupun kebiasaan orang-orang munafik. Jadi walaupun nanti kita mulai dengan main-main, bersenda-senda, tapi itu nanti kalau dibiasakan ini bisa berdampak yang kurang baik bagi pelakunya. Syahdan, terkadang dusta itu jadi wajib. Ini dibagi lagi. Tadi dilarang dusta walaupun main, tapi di sini terus dibagi. Terkadang dusta itu jadi wajib, ngecei kok wajib. Dan terkadang dusta itu jadi mubah, yakni harus. Mubah harus. Mubah itu berarti boleh, kan itu. Dan misal yang wajib itu seperti ia berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim, atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada orang zalim, atau hendak memelihara akan harta orang muslim atau istri orang muslim daripada hendak dizalimi oleh orang padahal tiada lepas dan tiada terpeliharakan
segala yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka yaitu wajib berdusta. Contoh, ada orang-orang yang dikejar-kejar orang zalim. Misalnya ada orang muslim, laki-laki ataupun perempuan, dikejar-kejar sama orang zalim. Nah, memang orang itu memang yang zalim lah. Nah, lalu kita tahu dia itu lari dari kejaran orang zalim tadi. Lalu kita suruh udah sembunyi aja di sana. Begitu orang zalim yang ngejar tadi tanya, tadi ada melihat orang? Adalah kayaknya, kesana itu larinya. Berarti dia sudah berkata bohong, dusta. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan nyawa. Dari segi untuk menyelamatkan nyawa ataupun martabat ataupun harta seseorang, maka berdusta itu wajib dilakukan. Karena maksud dan tujuannya ini untuk menghindari orang muslim ini jatuh ke tangan orang zalim, atau harta orang muslim ini jatuh ke tangan orang yang zalim. Ini wajib. Dan misal yang harus, tadi yang wajib, ini yang harus. Dan misal atau contoh yang harus, berdusta itu seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahian dan orang yang berbantah-bantah, atau mendamaikan antara dua istrinya dan barang sebagainya. Nah, ini yang mubah atau harus. Jadi yang harus tadi diantaranya ada seseorang yang sedang bertikai ataupun berbantah. Ya, bertikai ini misalnya lagi ribut lah. Ada dua orang lagi ribut, entah kedua istrinya lagi ribut ataupun suami istri lagi ribut. Jadi kita sebagai orang penengah ini harus melakukan, nampaknya ini kalau kita sampaikan hal yang sebaliknya nanti mereka itu nggak jadi ribut misalnya. Padahal yang kita sampaikan itu adalah kata-kata yang bohong. Jadi bohong untuk mendamaikan orang, bohong untuk menjadikan dua orang yang bertikai itu menjadi baik kembali, maka bohong itu hukumnya harus boleh. Nah, kalau yang tadi berkaitan dengan nyawa, dengan harta, wajib. Kalau ini berkaitan dengan kehormatan, bukan nyawa, tapi dengan kehormatan. Kehormatan atau yang jelasnya lagi yaitu supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, ini hukum berdusta ketika itu hukumnya harus atau mubah. Dan barang sebagainya. Nah, itu contoh sebagiannya. Maka jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka yaitu harus berdusta. Maksudnya, oh ini kalau enggak saya bohong, berkata bohong, ini orang yang dua orang yang bertikai ini enggak akan damai. Jadi kita harus ngomong dusta ini. Jadi itu boleh dilakukan dan hukumnya mubah. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, wa kullu maqsudin mahmudin yumkinu tawassulu bisidqin wa qidbi jami'an fal qidbu bihi haramun wa in amkana tawassulu bil qidbi duna sidqi fal qidbu bihi mubahun in kana husulu dzalikal maksudi mubahan wa wajibun in kana maksuduhu wajiban famahmakana fi sidqi safaku damil muslimin qadih tafa min zalimin fal qidbu bihi wajibun wa mahmakana la yutimmu maksudu harbin au islahin datal baini
awistimalati qalbi majni alaihi ila bil kidbi wal kidbu bihi mubahun ila annahu yambaghi ayyahtariza minhu ma amkana. Artinya bermula tiap-tiap maksud yang kepujian ataupun maksud-maksud yang terpuji. Bermula tiap-tiap maksud yang terpuji yang dapat menyampaikan kepadanya dengan benar dan dengan berdusta bersamaan, maka berdusta di dalam itu haram, hukum haram. Maksudnya kita menyampaikan maksud, menyampaikan sesuatu kebajikan. Menyampaikan sesuatu kebajikan itu bisa kita sampaikan dengan cara benar dan bisa juga kita sampaikan dengan berdusta. Maka apabila kita lakukan dengan cara berdusta, maka hukumnya haram. Jadi walaupun untuk menyampaikan maksud tujuan kebajikan, maksud yang kepujian, maksud sesuatu yang terpuji yang dapat menyampaikan kepadanya dengan benar, ini saya sampaikan dengan benar pun bisa. Saya sampaikan dengan cara berdusta pun bisa juga. Tapi kita lakukan dengan cara berdusta, ini haram. Itu yang pertama. Jikalau dapat, di dalam itu haram. Jikalau dapat menyampaikan akan maksud itu dengan berdusta, tiada dapat dengan benar, maka berdusta itu mubah. Ada suatu perkara, bisa dua hal kita sampaikan. Bisa kita sampaikan dengan cara berdusta. Ini yang kedua. Yang kedua, jikalau dapat menyampaikan akan maksud itu dengan berdusta, tiada dengan yang benar. Maksudnya sesuatu yang akan kita sampaikan, nasihat itu ataupun untuk merubah seseorang kepada kebaikan, ini bisa kita lakukan dengan cara berdusta. Kalau kita bilang secara sebenar-benarnya, kebaikan itu nggak akan tersampaikan. Tetapi dengan kita berdusta, sesuatu kebenaran itu akan tersampaikan. Maka menyampaikan hal yang sedemikian itu hukumnya mubah. Berarti kita menyampaikan sesuatu kebenaran tapi dengan cara bohong supaya apa yang kita maksudkan itu bisa tercapai. Maka menyampaikan dengan berdusta itu hukumnya mubah, boleh. Karena kalau kita sampaikan dengan sebenar-benarnya, maksud kita itu tidak akan tersampai. Jika ada yang dihasilkan itu mubah. Jika yang dihasilkan itu mubah. Dan wajib berdusta jika ada maksud itu wajib. Maka misalnya yang demikian itu, manakala ada di dalam benar itu menumpahkan darah. Kalau kita sampaikan dengan yang benar, kalau dengan sebenar-benarnya kita sampaikan, ini akan terjadi pertumpahan darah orang muslim, lebih orang muslim yang tersembunyi daripada orang zalim. Maka berdusta di dalamnya itu wajib. Ya tadi, kalau kita bilang ada orang zalim tanya, Pak, tadi ada orang lewat di sini, orangnya cirinya gini. Wadah, kesana itu orangnya. Rupanya ketangkap, terus terjadilah pertumpahan darah atau dibunuh. Bahkan itu kalau kita jujur, itu malah dosa. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya akan jadi pertumpahan darah. Bahkan dusta kita itu akan dapat pahala. Kenapa? Menyelamatkannya nyawa. Makanya di sini hukumnya wajib.
dusta itu hukumnya wajib. Dusta yang seperti itu. Jadi ketika menyelamatkan nyawa seseorang. Dan manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang atau mendamaikan akan orang yang berkelahi atau hendak menyondrongkan akan hati orang yang dilukai akan dia, melainkan dengan berdusta, maka berdusta di dalam yang demikian itu harus. Yang intinya di sini bohong itu hukumnya harus apabila tidak tersampai maksud, seperti perang sabilillah atau perang dengan orang yang mengata atau mendamaikan akan orang yang berkelahi. Ini kalau saya nggak bohong, ini dua orang ini nggak akan damai, kan gitu, nggak akan damai. Maksudnya akan terjadi permusuhan. Nah, jadi mungkin dengan kita bohong, permusuhan orang ini bisa berakhir. Maka berbohong ini hukumnya mubah, boleh, harus. Tetapi bahwa seyogianya dipeliharakan daripada berdusta itu barang sedapat-dapatnya. Maksudnya di antara dua hal, walaupun sesuatu yang wajib tadi, ini kalau nggak saya bohong, ini orang ini pasti terbunuh, orang ini pasti mati, kan gitu. Jadi sebelum kita berkata bohong, itu kalau bisa kita cari dulu solusinya. Kira-kira dengan tidak berbohong ada nggak caranya? Oh, nggak ada. Satu-satunya jalan ya bohong, supaya orang itu terselamatkan. Ataupun ya salah satunya ini ya cuma berbohong supaya orang itu nggak bertikai lagi. Itu makanya kalau memang nggak ada yang lain, harus dengan berbohong, ya boleh. Tapi kalau memang ada pilihan, maka diutamakan dengan yang tidak dengan berbohong. Kedua, engkau peliharakan akan lidahmu daripada menyalahi jenazah. Menyalahi jenazah, maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap suatu yang engkau janjikan. Janji itu. Janji. Kedua, engkau peliharakan akan lidahmu daripada menyalahi janji. Maksudnya gini, kalau kita diajak seseorang ataupun menerima ajakan seseorang ataupun melakukan janji sama seseorang, itu kalau kira-kira memang kita nggak bisa untuk memenuhinya, itu nggak usah janji. Jangan nanti gini-gini ya. Oh ya, nanti kita. Jadi ketika kita diajak seseorang, kalau kita memang yakin, sekalipun kita yakin bahwa oh ada waktunya, itu diusahakan jangan dengan ucapan janji. Gimana janji? Mengiyakan tanpa menggantungkan semuanya kepada Allah. Jadi walaupun kita istilahnya, oh ini nggak kemana-mana ini, ya insya Allah. Jadi diusahakan ini, dibiasakan apapun, ya walaupun misalnya, oh hari ini kita nggak ada kerja ini, nggak ada kegiatan, bisa ini kita lakukan, pasti bisa, kan gitu. Menurut kita kan pasti bisa. Nah itu diusahakan lidah kita itu jangan kita lakukan untuk sesuatu daripada menyalahi janji. Nah, karena yang jelas manusia ini cuma bisa
rencana. Rencana. Nah, tapi yang menentukan, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun mungkin hari ini, oh kalau cuma itu aja bisa. Nah, kalau bisa kita jangan janji. Nah, maksudnya jangan janji ini, jangan langsung, oh iso pasti iso. Nah itu nggak benar. Diusahakan itu kita gantungkan apapun yang kita ucapkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya insya Allah engkau iso. Berarti ada kata-kata insya Allah kok iso, insya Allah besok bisa, nah insya Allah besok pagi bisa, insya Allah besok siang bisa. Jangan terus oh iso ternyata nggak iso. Berarti ketika besok sampai waktunya kita nggak melakukan, berarti kita sudah ingkar janji termasuk bohong, dusta. Ingin ngomong iya kok saya ora kan ya, lebih banyak kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janji maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu. Jadi kalau memang nggak bisa menyampaikan itu, jangan langsung iya-iyakan saja. Dan jangan engkau menyalahi akan janjimu itu, melainkan dengan sebab lemah atau sebab darurat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun mangkuna fihi fahuwa munafikun wa in soma shalla man ida hadatsa kadiba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana. Artinya 3 perkara barang yang ada salah suatu yang demikian itu di dalamnya, maka yaitu munafik, dan jika ia puasa dan sembahyang sekalipun. Jadi ada 3 hal. Kalau di dalamnya itu ada salah satu daripada 3 hal ini, berarti kita tergolong orang yang munafik. Nah, walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa. Apa itu? Yang pertama, seorang apabila berkata-kata maka ia berdusta. Kalau ngomong bohong. Termasuk orang yang munafik. Yang kedua, seorang yang ambil berjanji ya, maka menyalahi ia akan janjinya. Sesuk anu ya. Oh ya sesuk anu ini. Sampai waktunya tidak. Nah, ini termasuk berarti kita menyalahi janji. Nah, gitu. Yang ketiga, seorang yang apabila dipercaya oleh orang maka khianat ia akan dia. Dipercaya tapi khianat. Berarti khianat tadi berarti ya seperti orang janji, misalnya jam sekian, ternyata tidak. Maksudnya tanpa ada keterangan sebelum masuk waktunya. Nah, besok jam sekian ya, misalnya. Nah, sebelum sampai jam sekian itu dia udah nyampaikan dulu. Atau ada hal lain yang menyampaikan bahwa nggak jadi. Nah, itu beda. Berarti janji yang besok itu sudah diputuskan bahwa ada hal lain tidak jadi. Nah, itu lain lagi. Jadi yang maksud di sini sudah sampai waktunya, janji itu belum sampai dibatalkan misalnya, sampai waktunya, baru bilang nanti setelahnya. Nah, itu ya udah nggak bermanfaat lagi. Ini sama dengan yang ketiga ini. Nah, jadi seorang yang apabila dipercaya oleh orang maka khianat. Ataupun kalau hal-hal seperti ini biasanya gini, pinjam ya 2 hari, nanti tak balikan seminggu, sampai seminggu sampai sebulan orang balik-balik. Kan ini gitu. Kadang tak pinjam barang apa misalnya, beda lagi nanti kalau dia tidak menentukan waktunya, pinjam dulu ya, nanti tak balikan, nanti ya saya kembalikan, kan gitu. Berarti mungkin kalau itu masih bisa kita maklumi.
ya mungkin dia masih butuh sehingga belum bisa dibalikkan, ataupun karena dia lupa kan gitu, belum dibalikkan. Tapi kalau sudah dipastikan, ya pinjam dulu ya, besok pagi tak balikkan, berarti kan dia sudah membatasi dengan waktu. Berarti ketika sudah lewat waktu itu, berarti dia sudah termasuk pada orang yang mengingkar akan janji. Nah. Ketiga, ini ketiga dari yang atas tadi. Engkau peliharakan lidahmu. Peliharakan lidahmu daripada mengupat-upat. Nah, tadi yang pertama, pelihara lidah kita daripada berdusta. Yang kedua, pelihara lidah kita daripada menyalahi janji. Kan gitu. Yang ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengupat akan orang, karena firman Allah Ta'ala, wala yaktab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Artinya, jangan mengupat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah suka seorang daripada kamu bahwa memakan akan daging saudaranya yang mati, maka benci engkau akan dia. Dan maksudnya gini, kita ini gak boleh ngupat orang. Kenapa? Karena ngupat orang itu sama seperti kalau kita ini disuruh makan daging saudaranya. Ini sebenarnya bukan daging saudaranya, yang mungkin yang untuk mudah kita cerna. Sama seperti kita makan daging bangkai. Kira-kira kita punya daging nih, punya kita sendiri, tapi bangkai. Mau nggak kita makan? Berarti nggak mau, kan gitu. Berarti ya walaupun mungkin yang kita sampaikan, yang kita omongin itu ya biasa saja, tapi sebenarnya itu ya nggak bagus. Ini kita cobalah untuk kita hindari supaya tidak terjadi, yaitu mengupat-upat. Dan hasil makna itu ini bahwa menyerupakan Allah Ta'ala akan mengupat itu seperti memakan bangkai pada pihak haramnya. Maksudnya orang yang mengupat itu haramnya, hukumnya sama seperti orang makan bangkai. Kita makan bangkai kan hukumnya haram. Jadi sama seperti kita mengupat saudara kita, itu hukumnya haram. Dan kalau diibaratkan zohirnya makan bangkai, kalau kita disuruh makan bangkai mana mau? Makanya dosanya ya, imbang seperti itu pada pihak haramnya dan kejinya. Jadi dari haram dan kejinya. Ini disebabkan kita tidak boleh mengupat-upat. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iyakum wal khibata fa innahu asaddu minazina, fa inna rajulu qad yazni, fa yatubullahu alaihi, wa sahibul khibati la yaghfirullaha lahu hatta yaghfira lahu sahibuha." Artinya, takuti olehmu akan mengupat itu, maka bahwa mengupat itu terlebih sangat jahat daripada zina. Maka karena bahwa seorang yang laki-laki terkadang berbuat zina, maka taubat ia, maka diampuni Allah Ta'ala atasnya. Dan orang yang mengupat itu tiada mengampuni Allah
baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang kena upat. Maksudnya gini, kalau orang bermaksiat zina, begitu dia zina kan melakukan dosa besar. Lalu dia tobat, sadar apa yang dia lakukan itu adalah dosa. Tobat, ya. Tobat, nggak kembali lagi, tobat, mohon ampun kepada Allah. Nah, ini dia diampuni. Beda dengan mengumpat. Kalau mengumpat, oh saya nggak ngumpat lagi, saya tobat. Oh, pokoknya tobat ya. Tapi dia nggak minta maaf sama orang yang diupat. Nah, makanya mengupat ini dia lebih besar daripada zina. Karena istilahnya dosanya orang zina ini ketika dia sudah tobat tidak kembali lagi, selesai kan gitu. Tapi kalau mengupat, dia sudah tobat, tidak kembali lagi berbuat mengupat, tapi dia tidak meminta maaf kepada yang diupat, maka dosanya belum diampuni. Ini sebagian lagi yang nggak seperti itu juga. Nah, hampir sama. Karena zina juga ada hubungan dengan Allah, juga ada hubungan dengan manusia. Yang ngupat sama juga. Ada sebagian ulama mengatakan ya sama aja. Kalau zina sama ngupat ini sama. Nah, gitu. Kecuali seperti minum-minuman keras sama zina, ini kan beda. Ya. Kalau minum minuman keras, berarti dia cuman bermaksiat ya dirinya sendiri, tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau zina ini ya dirinya berbuat dosa dan juga berhubungan dengan orang lain. Mengumpat juga sama. Dan sabda Nabi SAW, marratu lailatan usriya bi ala qaumin yahmasuna wujuhahum bi aldafirihim wa qultu ya Jibril man haula'i faqulu haula'i alladzina yahtabuna nasa wa yaqa'una fi a'radihim. Artinya, lalu aku pada malam Isra atas beberapa kaum yang menggaruk-garuk akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Maka kataku, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, mereka itulah yang mengupat akan manusia dan menjatuhkan mereka itu ke dalam kemaluan orang. Ya, baginda Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra dan Mi'raj, beliau melewati suatu kaum yang mungkin ini kejadiannya ketika melihat ke dalam neraka. Ada sekelompok kaum ini yang mukanya itu digaruk-garuk, dicakar-cakar sampai keluar darah, keluar nanah, apa segala macam. Lalu tanya Nabi kepada Jibril, itu siapa? Itulah orang-orang yang suka mengumpat orang lain di dunia atau manusia lain di dunia. Ini diantaranya berarti gambaran siksanya besok di akhirat. Orang yang suka mengumpat ini akan mencakar-cakar mukanya sendiri dan menjatuhkan mereka itu ke dalam kemaluan orang. Maksudnya mereka itu akan dipermalukan di akhirat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, wal ghibatu asaddu min salasina zinatan fil Islam wa kadzalika warada fil khabar. Artinya, maka mengupat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina. Sekali ngupat lebih ngeri daripada 30 kali zina.
di dalam Islam. Demikian sudah warid di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sudah jelas disampaikan bahwa mengumpat ini juga masuk pada perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, ini kalau bisa kita hindari. Ya, yang semua ini ya kadang-kadang ya kita juga nggak sadar. Gitu. Kita juga kadang-kadang nggak sadar kita ngomongin orang, ya mungkin itu juga termasuk mengumpat. Jadi ya cobalah kita ya walaupun nggak bisa kita hilangkan secara langsung, ya hendaknya kita kurangi.